Memahami agama secara komprehensif, kita harus bisa bahasanya terlebih dahulu. Oleh sebab itulah saya ambil jurusan bahasa Arab. Kurang lebih seperti itu. Kalau kata Ustadz Syaiful di sini bahasa Arab nih bahasa surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Ruang Kata MTSN 1 Lumajang bersama saya Pirlian dan saya Talita. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang bakal ngobrol-ngobrol santai bareng kita, ngomongin tentang pengalaman-pengalaman hidup mereka. Yuk kita sahabatan? Ya, boleh. Okay. Assalamualaikum. Kak. Waalaikumsalam. Sebelumnya boleh perkenalan dulu dengan kakak siapa? Dari mana dulu ini? Dari kakak yang paling cantik dulu dong. Oke, perkenalkan, nama saya Hoyrotun Nisa, bisa dipanggil Nisa. Ada lagi? Boleh, Kak. Udah. Iya. Kalau saya perkenalkan, namanya Alamil Ilmi David, boleh dipanggil David. Kak David. Oke. Pakai Ki, bukan Di. Oke. David. Oh, Kak David. Oke. Nah, sebelumnya kakak-kakak ini kuliahnya di mana sih? Kita kuliah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Waduh. Bisa disingkat UINHAS Jember. Unhas Jember. Ya. Kalau boleh tahu kakak ini dari jurusan apa? Kalau saya dari jurusan Ilmu Pengetahuan Alam. Dari kalau kakak? Kalau saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Waduh, pendidikan bahasa Arab nih. Jari numpuh sepuh. Kenapa sih kakak milih jurusan IPA? Kalau jurusan IPA menurutku itu cakupannya sangat luas ya. IPA, ilmu pengetahuan alam. Jadi gak hanya tentang organ manusia, kita bisa mengetahui tentang tumbuhan, hewan, atau yang lain sebagainya. Dari situ saya kayak pengen gitu loh, kayak ada rasa penasaran sama IPA itu karena cakupannya sangat luas. Jadi dulu semasa kayak pas SMA gitu emang suka mata pelajaran IPA atau? Iya, benar. banget. Suka. Dari suka itulah akhirnya kayak harus Harus banget fakultas harus banget IPA. fakultas IPA gitu. Karena suka. Jadi di fakultas IPA itu kayak belajarnya bukan cuma biologi atau Ya, fisika, Ya, bisa jadi fisika, terus kimia gitu. kimia. Waduh. Kalau kayak IPA itu jurusannya emang kayak ada yang jurusan fisika sendiri atau ada jurusan biologi sendiri? Kalau IPA itu fisika, biologi, kimia. Oh, jadi satu, nggak Iya. ada fakultas kayak fisika sendiri gitu, nggak ada. Tapi di UIN itu ada fakultas yang beda, yaitu biologi. Nah, Oh, fakultas biologi sendiri. ya biologi itu sendiri. Khusus mempelajari biologi aja, jadi fisika Iya. tidak. Kalau kakak alasan pilih bahasa Arab nih gimana? Mau jawaban yang pendek atau yang panjang? Sebenarnya yang enaknya kakak, tapi lebih baik enak yang panjang sih. Karena biar tahu gimana nih. Gini, ada pepatah bilang al-lughah miftahul ilmi. Jadi bahasa itu adalah kunci sebuah ilmu. Kenapa saya ambil bahasa Arab? Suatu ketika mau masuk kuliah, hal yang terbesit di benak saya adalah mau masuk jurusan agama, pendidikan agama Islam. Kenapa mau masuk PAI? Karena sejak awal saya memang punya ketertarikan mendalami ilmu agama. Tapi realita di lapangan, jurusan PAI itu bisa dikatakan jurusan yang paling banyak lulusannya. Jangankan di Jember, di Lumajang sendiri aja ada 2 kampus loh yang ada PAI. Di Lumajang sendiri. Wah. Dan satu kampus itu bisa banyak sekali mahasiswanya. Jadi ketika saya mau ambil PAI, saya berpikir bahwasannya terlalu banyak sudah yang mau mengambil jurusan. Lalu saya berpikir jurusan apa yang kira-kira masih
memiliki korelasi dengan jurusan PAI, namun berbeda. Akhirnya terbesit dalam benak saya, ketika kita belajar agama, otomatis kita juga belajar Al-Quran, hadis, kitab-kitab ulama. Sedangkan kitab-kitab tersebut berbahasa Arab. Wah, jadi Maka itu. kuncinya adalah untuk bisa memahami agama secara komprehensif, kita harus bisa bahasanya terlebih Dahulu. Oleh sebab itulah saya ambil jurusan bahasa Bahasa Arab. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Kalau kata Ustadz Syaiful di sini bahasa Arab nih bahasa surga, emang iya? Oh, iya, kita harus bisa bahasa Arab juga tahu. Iya. Masuk fakultas bahasa Arab nggak? Oh ya kak, berarti kalau kakak sekarang kan lagi kuliah ya, pastinya kakak ini seorang mahasiswa. Nah, dia pengen nanya, bedanya jadi mahasiswa sama siswa tuh gimana sih? Secara kita kan masih siswa, sebagai siswa. Nah, pastinya kita juga nanti bisa jadi seorang mahasiswa. Biar nggak culture shock banget. Boleh kak ceritain bedanya Siapa? atau rasanya? Terserah. Saya? Iya, boleh. Sederhananya seperti ini, kita analogikan seperti sebuah anak. Siswa itu seperti anak yang masih dibimbing sekali oleh orang tuanya. Sedangkan anak kuliah itu adalah anak yang sudah mulai dewasa, yang sudah mulai dilepas oleh orang tuanya. Artinya apa? Bedanya adalah ketika sekolah, kita itu masih dikekang, masih diatur-atur oleh guru. Agar misalkan ketika kita malas, guru pasti menindaklanjuti toh. Kamu kenapa nggak ngerjakan tugas? Ini intinya kita diatur banget. Tapi kuliah enggak. Kuliah itu kalau kamu butuh, kamu ke kampus. Kalau kamu nggak butuh, silakan terserah. Jadi niat enggaknya, disiplin enggaknya itu kembali ke kita. Kalau kita nggak disiplin, ya udah nggak dapet apa-apa. Intinya gitu. Sifat kemandirian. Sifat. Nah, ya Jadi kalau mau ilmu kita harus rajin. Kalau enggak ya dosen atau guru ya terserah kalian mau seperti apa. Sederhananya seperti itu. kalau dari kakak, Kurang lebihnya sama karena kita itu bahasanya kita yang membutuhkan, bukan kita yang dibutuhkan. Biasanya kalau guru masih kayak nyuruh, ayo sini, ini bersihkan kelasnya kok kotor gitu, seperti itu. Kalau mahasiswa lebih ke kamu nilainya apa, A atau C atau D, kamu mau apa, nilainya bagus apa enggak? Kalau enggak bagus ya udah terserah, lanjutkan sudah. jadi terserah kita mau kita mau belajar terserah kita. Iya. Dari niat kita pastinya. Iya. Jadi makanya ada istilah itu kalau anak mahasiswa kuliah dimanapun itu sama aja tergantung orangnya. Ya, jadi istilah itu tercipta karena memang kuliah itu kembali ke pribadi masing-masing. Mau jadi mahasiswa seperti apa? Apa mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang atau Ada juga pura-pura Kuliah rapat, ada juga kuliah rapat. kujal, Nah, apa itu? Apa tuh? kuliah jalan. Di TikTok tuh banyak kura-kura. Kalau Kak Nisa yang mana nih? Nah. Ini Kak Nisa kayaknya kura-kura ya. Kura-kura. Kuliah Iya. rapat. Ada juga bahasanya kalau kita jadi siswa itu masuk sama-sama, keluar sama-sama. Beda kalau mahasiswa. Kalau mahasiswa kita masuk bersama-sama, keluar nggak tahu, terserah kita. Benar-benar. Iya. Kalau Kak David tipe mahasiswa apa nih? Untuk semester 1 sampai 5 kakak mahasiswa kupon. Kupon. Kuliah pondok. Masya Allah. Semester 5. Jadi kebetulan kakak pulang kuliah balik ke pondok, tinggal di sana ngaji, terus pagi balik kampus lagi gitu. Sampai semester 5, masuk semester 6 kupu-kupu kuliah pulang. Alhamdulillah. Jadi kuliah itu apa sih Kak? Kuliah itu menuntut kita untuk belajar sama dengan sekolah. Cuma jenjangnya emang beda. Lebih tinggi, Iya, jelas. lebih Jadi tinggi. seperti yang disebutkan di awal, Iya. berbeda sama sekolah biasanya. Biasanya itu kita belajar semua mata pelajaran. Nah,
kalau di kuliah kita kan ambil satu prodi. Kalau bahasa Arab ya udah Bahasa kita Arab aja. anunya bahasa Arab. Kalau IPA ya udah kita nganunya IPA. Nggak mungkin ada matematika. Bahasa Tapi Arab. bisa juga ada matematika, cuma itu di satu semester atau gimana. Oh. Kalau di jurusan bahasa Arab itu ada matematika nggak kak? Nggak ada. Jelas nggak ada dong. Ya kan dari semester awal belajar matematika. Tapi kalau kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu ada. Jadi nggak semua bahasa Arab gitu. Tapi tetap dari semester 1 sampai habis bahasa Arab Oh, semua. speaking kayak apa ngomong setiap hari tuh harus pakai bahasa Arab atau Oh enggak, gimana? tergantung dosen juga, tergantung gurunya kita. Ada sebagian dosen yang dari mulai masuk bilang assalamualaikum sampai waalaikumsalam itu full Bahasa bahasa Arab semuanya. Ada yang mix, dicampur-campur. Takutnya mahasiswanya nggak paham nih. Nggak paham. Ada yang memang full nggak pakai bahasa Arab sama sekali. Bisa. Kalau misalnya apa ya, kita nggak terlalu bisa bahasa Arab, jadi kita masuk ke ke fakultas bahasa Arab tuh gimana jadinya? Pertanyaan ini sebenarnya ya jawabannya pas sekali dengan kisah saya. Karena saya sama sekali nggak pernah mondok dulu. Nggak pernah sekolah di madrasah, nggak pernah mengenal bahasa Arab, masuk ke jurusan bahasa Bahasa Arab. Oh, jadi dulu itu SD sampai SMA. Bisa dikatakan Oh, seperti tidak, bukan madrasah ya, wah. Berarti Ada cerita unik ketika saya masuk kampus, dalam satu kelas itu mahasiswanya 45. 45. Suatu ketika dosen itu mensurvei, bertanya, coba dari 45 mahasiswa ini berapa yang pernah mondok, berapa yang belum pernah? Dari 45 mahasiswa hanya 2 yang nggak pernah mondok. 2 itu termasuk saya. 43 lainnya alumni pesantren. Saya berasa salah masuk kandang aja. Tapi lama-lama bisa Nah, sejak saat itu saya putuskan untuk masuk pondok. pondok. Nah, itu. Biar lebih Iya. ya. Oh ya, ngomong-ngomong dari semua tipe mahasiswa yang tadi kita omongin kayak tadi kupu-kupu, kura-kura. Nah, yang lebih baik tuh yang mana sih, tipe mahasiswa yang mana? Kayak yang lebih wow gitu. Kalau kalian suka dengan organisasi, nah pasti kalian milih ke kura-kura, kuliah rapat. Karena di situ kita bisa mendapatkan relasi yang lebih banyak, mendapatkan teman yang lebih banyak dari fakultas-fakultas lain atau bisa juga dari universitas lain. Tuh, Kok bisa gitu? karena biasanya di organisasi itu ada namanya himpunan. Nah, himpunan itu bisa membuat kita kenal dengan kenal dari universitas lain. Kayak aku pernah punya teman dari IAIN Ponorogo. Ponorogo. Oh iya, kan iya, tadi iya. kan misalkan tipe mahasiswa kura-kura ya. Makanya dapat banyak kenalan. Wah. Berarti kakaknya ini pernah ikut organisasi gitu atau himpunan di? Ya, aku ikut himpunan di prodiku sendiri atau jurusanku sendiri. Jadi di fakultas itu ada beberapa prodi. Nah, beberapa prodi itu punya himpunan sendiri. Nah, beda lagi kalau di universitas lah, tingkatannya beda lah. Nanti kita masuk ke HMPS dulu bahasanya atau HIMA atau yang lainnya, himpunan seperti itu. Nanti kalau kalian pengen lanjut organisasi di atasnya bisa juga masuk ke yang bagian fakultas atau universitas seperti itu. Ada tingkatan ya? Iya, ada tingkatan. Kalau di sekolah kan organisasinya kayak OSIS, gitu, Dewan Penggalang. Kalau di perkuliahan ternyata Tingkatan ya? bertingkat-tingkat gitu. Iya, bertingkat-tingkat. Kalau kayak apa namanya, kalau yang di Twitter tuh kayak BEM gitu tuh, Nah. itu organisasi seperti apa? Kalau BEM biasanya masuk ke universitas ya. Oh, Dan di BEM itu universitas. pasti ada ketua BEM, presiden iya, mahasiswa seperti Ah. itu. Berarti tuh tingkatan yang paling tinggi atau Ya, dibilang tingkatan paling tinggi, iya. paling tinggi banget? Kakak ini kan di MTS praktek belajar.
Berarti nanti lulus jadi guru apa nggak harus jadi guru? Oh ya, ini aku udah bercerita dari dosenku ya. Jadi ada kakak tingkat aku itu dia masuk ke IPA. Tapi dia jadi pengusaha tanaman obat kalau nggak salah. Nah, dari situ kayak berpikir, oh IPA ini nggak hanya jadi guru, kita bisa jadi pengusaha, kita bisa jadi laboratorium. Nah itu. Bahkan jadi apa kayak penemu-penemu gitu juga bisa kayak bisa. menemukan varietas tumbuhan baru. Iya. Nah, jadi nggak selalu harus jadi guru. Iya, nggak harus jadi guru. Kalau Kak David habis PPL ini bakal jadi guru. Eh, Kalau bakal itu balik ke rencana kita seperti apa ya? Kalau rencana saya sendiri jadi guru, iya. Tapi kalau memang belum diberi kesempatan, saya mencoba ke bidang yang lain. Tapi juga dari jurusan pendidikan bahasa Arab ini sama seperti Nisa, bahwasannya lingkupnya nggak sekecil itu, nggak hanya bisa jadi guru, tapi kita bisa menjadi penerjemah mungkin. Penerjemah. Jadi misalkan ada syekh dari Arab, misalkan mau penceramah di sini, kita bisa menjadi terjemahnya atau bisa menerjemah buku juga bisa. Nah, praktek ngajar ini tuh ada di semester berapa sih Kak? PPL ini? Kalau dari kampus sendiri, praktek mengajar ini ada di semester 7. Semester awal. 7. 7 Itu berarti semester terakhir dari perkuliahan. Semester akhir itu 8. Jadi Oh, setengah. semester 8. Oh. Mau lulus. Jadi ketika semester 6 selesai, otomatis kita nggak masuk kelas lagi tuh. Semester 6 tuh. Kecuali ada yang nggak lulus loh ya. Tapi semua mata pelajaran, mata kuliah itu kita selesai semua, sudah nggak mau masuk kelas. Semester 6 selesai, kita lanjut KKN tuh. KKN. Kita mengabdikan ilmu yang kita dapat di perkuliahan di masyarakat. Masyarakat. Setelah kita KKN di masyarakat, barulah kita mempraktekkan ilmu yang kita peroleh di sesuai bidangnya masing-masing. Setelah itu fokus ke skripsi. Nah, kalau ngomongin tentang semester yang paling menantang itu semester keberapa? Ini berapa? Wah. Nisa? Kalau menurutku ya, Dijabarkan aja, coba. Kira-kira sama apa enggak? kalau dari semester 1 sampai semester 4 itu kita masih enjoy sama kuliah kita, sama mata kuliahnya kita, itu kita enjoy masih. Beda lagi kalau udah 5 ke atas, itu rasanya capek, banyak tugas-tugas, laporan-laporan, apalagi IPA ya. Waduh. Laporan itu udah IPA, sebagai guys. makanan sehari-hari. Itu sampai gak tidur gitu Kak ngerjain Bisa, tugas. pernah sih. Kalau anak IPA kebanyakan begadang. Begadang. Tidur malam itu sudah seperti hal yang lumrah gitu buat anak IPA. Sudah menjadi hal yang biasa. Iya. Padahal kayak menentang IPA banget itu tentang kesehatan Iya. gitu bisa juga kan. Kalau Pengaruh Kak buruk. David gimana? Semester paling Menantang. 5. Semester 5. Bahkan di semester itu saya memutuskan untuk keluar dari pondok karena sudah nggak bisa jalan dua-duanya. Karena di pondok itu kegiatan itu baru selesai bersih itu sekitar jam 11 malam, setengah 11 malam. Jadi kita ngaji mulai habis asar sampai mau maghrib, habis maghrib kita lanjut sampai jam 11, setengah 11. Habis itu kalau ada tugas kita melekan, sudah kita nggak tidur ngerjain tugas. Jam sampai pagi. Subuh ya. Seringnya begitu. Keteteran akhirnya. Jadi ya Kok serem banget ya. anak pesantren yang matanya kayak panda. Gang tidur. Wah, ini kayak sudah pandai ini kayaknya. Iya. Terus lagi Kak. Terus kalau kan Kak David ini kan kuliah sambil mondok dulunya. Iya. Itu cara bagi waktunya itu gimana? Cara bagi waktu.
awalnya kesusahan ya, karena di pondok itu bukan hanya ada cuma ngaji, misalkan kita cuma datang mendengarkan ngaji, enggak, tapi kita juga dituntut hafalan tuh. Kita disuruh menghafalkan kosakata bahasa Arab. Jadi misalkan mau ngerjain tugas nih, waduh, saya belum hafal, gimana nih? Gimana yang duluan nih? Kepikiran dua-duanya, orang bingung, bimbang. Iya. Tapi saya biasanya bagi waktunya siang itu mau nggak mau harus selesai tugas kuliah siang. Jadi malam itu saya usahakan nggak ada kandungan. Kalau kayak apa ya, jam pulang kuliah itu ditentukan atau kita sendiri yang kayak misalnya kita pengennya pulangnya jam sekian, ya udah kita pulang jam sekian, atau kampus yang menentukan kita pulang jam berapa? Kalau kampus itu ngasih jadwal, tapi itu tergantung dosennya. Oh, jadi semuanya tergantung Iya, dosen. biasanya dosen itu umpama hari Rabu kita full sampai siang kuliahnya. Nah, ternyata dosen di jam pertama sampai kedua itu mau pindah di jam sore. Ya sudah, kita ikutin dosen. Ngikut dosen pokoknya. Ngikut dosen. Wah. Nah, sekarang itu kan hari terakhir kakak ngajar di MTSN 1 Lumajang. Nah, ini saatnya kita bahas kesan dan pesan kakak buat MTSN 1 Lumajang selama kakak ngajar di sini. Dari siapa dulu nih? Dari kakaknya dulu aja. David. Kak David mungkin? Kesan dan pesan. Ya, kesan. Kesan dulu mungkin ya. Ketika saya mau PLP itu sejak awal saya terbesit mau masuk ke SMA aja, bukan ke MTS. Kenapa kok nggak ke MTS? Karena saya berpikirkan bahwasanya MTS itu ada di fase nakal-nakalnya, rame-ramenya gitu awalnya. Itu awalnya. Jadi waduh, takutnya saya nggak sabar gitu, takutnya marah-marah di kelas. Gitu. Tapi karena satu dan lain hal, saya memutuskan tak apa wis coba MTS di MTSN. Ketika saya masuk di MTSN untuk pertama kalinya, stigma yang sejak awal saya bangun itu ternyata salah. Ternyata anak MTS itu nggak senakal yang saya bayangkan. Jadi ketika masuk MTSN, ya saya sangat sangat terkesan dengan, mungkin nggak semua, tapi rata-rata anak sini itu cukup bisa menghargai keberadaan guru di depan. Terus mereka juga dari segi kecerdasan, dari segi kemampuan itu ya juga menurut saya sangat baik di MTSN ini. Jadi kesan-kesannya bahagia sih di sini, senang anak-anak ini bisa diajak kerjasama, Menciptakan kesan yang bisa diajak kerjasama. Terus mungkin ya meskipun cuma 2 bulan kita bertemu dalam 1 minggu 2 kali, ya mau nggak mau mereka tetap akan terkenang dalam kehidupan kita masing-masing. kakak juga terkenang dalam kehidupan kita. Pesannya untuk anak MTSN, kalian harus jangan menyia-nyiakan kesempatan kalian belajar di salah satu sekolah favorit ini, karena di sini kalian difasilitasi dengan baik. Kalian mau belajar bahasa, ada kelas bahasa. Misalkan kalian mau mendalami agama, ada kelas tahfidz, mau mendalami IT, ada kelas digital ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kalian, berusahalah sebaik mungkin untuk bisa masuk ke jenjang yang lebih tinggi sesuai yang diidamkan. Semangat buat kalian semua, adik-adik, khususnya 9C dan 9F. Wih, Oke, dari aku kesan, mungkin cerita awal ya. Awal masuk sini tuh deg-degan, soalnya bisa nggak ya kayak anak-anak ini deket sama aku, bisa nggak ya aku biar anak-anak ini rame ataupun aktif di pelajaranku gitu. Ternyata pas masuk, pas ngucapin salam tuh mereka tuh excited gitu. Wah, waalaikumsalam, iya kak, iya ustazah gitu kan. Jadi anak-anak sini tuh ramah. Dari ramahnya itu akhirnya kita bisa enjoy dalam belajar, dalam mengajar juga. Dan juga
kalau kita ajarin kalian paham tentang ini, oh sudah paham ustazah, sudah sangat paham ustazah. Jadi kebanggaan tersendiri kalau kita ngajar muridnya itu paham dengan yang kita ajar. Kemudian apalagi ya kesannya? Mungkin kalau di sini nggak ada namanya kata sedih, bahagia terus ngelihat anak-anaknya yang ramah seperti itu. Hari terakhir pun kayak ya udah hari terakhir gitu. Dua bulan ternyata yang awalnya kok lama ya 2 bulan ini, ternyata kalau udah dijalani ternyata singkat sekali 2 bulan itu. Kemudian pesannya semangat. Di sini kalian perjalanan kalian masih panjang untuk untuk dari siswa menjadi mahasiswa. Untuk menggapai cita-cita kalian, perjalanan kalian masih panjang. Jadi semangat dan terus belajar. Kemudian cukup itu saja mungkin pesan-pesan dari saya. Terima kasih atas pesan dan kesan baiknya untuk MTSN 1 Lumajang. Ya, sama-sama, sangat terinspirasi. Kalau boleh tahu kenapa sih Kakak dari Winhas ini Lebih memilih MTSN 1 Lumajang untuk PLP? Kenapa ya? Alasan pertama, alasan yang paling logis ya. Paling logis. Karena di Lumajang ini hanya menyediakan 4 tempat. Ya, 4 tempat hanya MAN Lumajang, MTSN Lumajang, MTSN 3 dan MI Islam Kota di Alun-Alun. MI Kota. Kami nggak di MAN mungkin ya karena usia yang tidak terlampau jauh. Kenapa kami nggak di MTSN 3? Karena jarak yang terlampau jauh. Kenapa nggak di MI Kota? Karena bocil. Bocil. Kita masih belum melatih kesabaran yang sangat ekstra tinggi itu. Jadi pilihan yang paling tepat dan paling ideal bagi kami ya MTSN Lumajang. Dan kok kebetulan MTSN ini memang salah satu sekolah yang SMP lah, untuk jenjang SMP ini terbaik di Lumajang. Ya, bagus. Applause. Kalau dari kakaknya? Kalau dari aku kenapa milih MTS? Awalnya kayak pas milih itu kayak aku bisa nggak ya di MTS ini? Soalnya dari teman-teman tuh gini, di sana tuh bagus, di sana emang bisa tak kamu gitu kan? Kayak akhirnya nyalinya niut gitu kan? Akhirnya karena di sini juga kuota IPA-nya cuma 1 dan gak ada yang mau ambil dari teman-teman juga, jadi kayak gimana caranya saya memberanikan diri untuk memilih MTS ini. Agak agak deg-degan, cuma menurutku MTS ini cukup dipilih sih. Rekomendasi banget. Emang boleh rekomendasi? Emang boleh. Oke, terima kasih dari kita udah mau sharing tentang pengalaman kakak. Dan jangan lupa tetap main ke MTSN 1 Lumajang ya kak, meskipun udah hari terakhir. Ada quotes terakhir buat adik-adik MTS juga, boleh buat nih teman-teman PLP dan juga buat guru-guru, bahwasanya perpisahan ini bukan akhir dari sebuah pertemuan, tapi awal dari sebuah persaudaraan. Solidarity. Terima kasih banyak dan semoga kuliahnya kakak lancar dan tetap semangat buat kuliah. Kalian juga ya semangat. Ya kita juga pasti semangat. Terima kasih buat kalian semua yang udah mantengin kita dari awal sampai akhir perbincangan. Dan banyak sekali yang dapat kita petik dari obrolan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan juga perkuliahan itu ternyata nggak semudah sama apa yang kita lihat di TV. Tetapi kita harus tetap semangat belajar. Ya, terima kasih.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.